dan juga di Belanda juga ada. Silahkan kalian menikmati lagu-lagu Koes Plus, bahkan mau di model-modelin seperti apa silahkan. Kalau kalian terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri press conference dengan tema penegasan keluarga besar Koes Plus atas pelarangan tikus band membawakan lagu-lagu Koes Plus ciptaan almarhum Tony Kuswoyo, almarhum Yon Kuswoyo, Bapak Yok Kuswoyo, dan almarhum Muri. Sebelum lebih jauh, pertama-tama akan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Singgitomi Gumilang. Saya perwakilan kuasa hukum keluarga besar Koes Plus. Perwakilan keluarga besar Kuswoyo, Koes Plus. Mungkin teman-teman sudah dapat press release ya, tapi akan saya bacakan aja sekali. Sehubungan dengan telah beredarnya video klien kami, dalam hal ini keluarga besar Koes Plus, pada hari Jumat Legi tanggal 22 September tahun 2023 terkait keputusan klien kami selaku anak-anak kandung Koes Plus yang melarang tikus band untuk tidak lagi membawakan semua lagu-lagu ciptaan Koes Plus, baik untuk kepentingan komersial maupun kepentingan non komersial. Maka perlu kiranya kami tidak lanjuti melalui acara pertemuan ini, mengingat hal ini sudah viral dan menjadi perhatian khalayak ramai. Bersama ini, hari ini kami juga membatasi acara pertemuan ini berdurasi maksimal hanya 60 menit dan hanya akan melayani maksimal 3 pertanyaan. Kami memahami bahwa terkait masalah ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan kami klarifikasi adalah sebagai berikut. Apakah yang menjadi latar belakang serta pertimbangan keputusan pelarangan tersebut? Berikut penjelasan dari klien kami. Untuk poin pertama, dapat kami tegaskan bahwa latar belakang keputusan klien kami terus terang bukan hanya semata-mata persoalan royalti, melainkan lebih kepada persoalan harkat dan martabat serta nama besar para orang tua klien kami. Dalam hal ini adalah Koes Plus, yang menurut klien kami marwah orang tua, nama baik orang tua yang notabene bisa dikatakan sebagai salah satu band legendaris di kancah dunia permusikan Indonesia dapat disinyalir kuat sudah tidak lagi atau sama sekali dihargai oleh tikus band. Salah satu faktor yang menjadi pemicu atau trigger keputusan klien kami, mohon dapat dicatat sekali lagi bahwasanya pemicu keputusan klien kami tersebut adalah karena telah terjadi rasa ketersinggungan atas beredarnya sebuah video
perbincangan yang dilakukan antara seseorang yang diduga adalah sebagai purnawirawan anggota dengan tikus band tersebut. Dalam perjalanan tikus band semenjak kelahirannya pada tahun 2007, keluarga besar Kus Plus merasa tidak nyaman atas beberapa hal yang menyangkut unggah-ungguh dan atau tindak tanduk tikus band, di mana dalam hal ini dirasa amat sangat menyinggung harkat dan martabat keluarga besar Kus Plus. Namun kami memohon maaf karena kami tidak diberikan kuasa untuk mengungkapnya, dengan pertimbangan utama yaitu menjaga privasi dari keluarga besar Kus Plus. Ada pertanyaan kedua, apakah keputusan pelarangan tersebut juga berlaku bagi band-band pelestari lagu-lagu legendaris Kus Plus lainnya? Berikut adalah penjelasan klien kami. Terkait poin tersebut, kami dapat tegaskan bahwa hanya tikus band dengan formasi Bapak ADSM, Mas FAA, Mas GAB, dan Mas JGAG yang dilarang membawakan karya besar lagu-lagu Kus Plus. Sedangkan kepada seluruh band pelestari karya besar lagu-lagu Kus Plus yang selain tikus band dipersilakan untuk membawakan lagu-lagu Kus Plus sejauh mengedepankan norma moralitas dan tertib administrasi secara hukum. Berikutnya ada pertanyaan, bagaimana terkait video permohonan maaf dari pihak tikus band? Berikut ada penjelasan klien kami. Terkait poin tersebut, kita semua sudah menyaksikan bersama adanya video pernyataan resmi dari tikus band yang pada pokoknya adalah mereka menyatakan permintaan maaf kepada keluarga besar Kus Plus dan menerima keputusan dari keluarga besar Kus Plus untuk tidak lagi membawakan lagu-lagu karya cipta Kus Plus. Terhadap hal ini, kami mewakili keluarga besar Kus Plus menghargai hal tersebut. Untuk itu, dengan adanya keputusan dari pihak klien kami dan adanya penerimaan sikap dari tikus band, kita berkomitmen untuk menjadikan momentum ini sebagai pembelajaran untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain. Demikian dari kami, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan 3 penanya. Bu Eli mohon dibantu nyatet nih Bu. Silakan. Monggo Mas, langsung tak mic mic. Langsung aja Bang, ini kan dekat nih. Ya. Mungkin mau nanya ke keluarganya dari keluarganya Kus Plus gitu. Kenapa sampai akhirnya baru sekarang gitu, sementara kan tikus juga sudah berjalan selama 16 tahun ya, sejak 2007. Kenapa pelarangan ini baru sekarang? Apakah karena ketersinggungan tersebut sampai akhirnya sudah mulai meradang gitu? Atau mungkin ada hal lain gitu sampai akhirnya baru sekarang melarang tikus untuk membawakan lagu-lagu Kus Plus? Terima kasih. Mas Ari, saya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya bantu jawab untuk mewakili keluarga ya, keluarga Kus Plus ini.
pertanyaan kenapa baru sekarang itu cukup banyak mas yang sampai ke kami. Singkatnya gini, selama ini kami sibuk dengan urusan keluarga kami masing-masing. Kami tahu ada sesuatu yang kurang pas dari si band ini ya, tapi kami berusaha untuk tidak peduli pada saat itu. Nah tapi ternyata makin kesini makin banyak ya akumulasi ya gitu. Sampai puncaknya di video itu, akhirnya mau tidak mau kami berembuk dulu dan akhirnya kami mengambil sikap. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kalau ada yang bilang keluarga Kus Plus itu arogan ya atau apa, salah besar. Karena kami sudah mendiamkan beberapa hal itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Karena kita sibuk dengan urusan keluarga kita masing-masing ya. Masa kita ngurusin urusan receh kan nggak mungkin gitu. Urusan keluarga pasti kan lebih penting ketimbang urusan receh. Tapi ternyata akhirnya jadi urusan yang tidak receh gitu. Ya mau nggak mau akhirnya kami bertindak gitu. Saya tambahkan sedikit mungkin. Keputusan ini bukan sekali dua kali kami anak-anaknya dari band Kus Plus mau melontarkan, tapi pada saat yang lampau masih ada Om Muri, masih ada Om Yon, terus masih ada Papa sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Jadi kami menghargai keputusan beliau-beliau bahwa pelestari bebas menggunakan lagu-lagu Kus Plus, dinyanyikan kapan saja, bahkan mereka bisa mendapatkan berkah untuk ngegedein anak-anaknya sekolah sampai universitas, dan mungkin ada yang jadi dokter segala lah, ada yang beberapa cerita kepada kami. Jadi kami menghargai keputusan orang tua kami bahwa lagu-lagu Kus Plus monggo dipakai untuk mencari berkah buat keluarganya para pelestari. Tetapi berjalan dengan waktu ternyata banyak yang menjadi terkenal. Ada beberapa yang sudah terkenal tapi tidak melupakan siapa mereka, dan mereka juga tidak melupakan keluarga kami, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Dan tidak pernah ada yang mengatakan bahwa mereka jauh lebih terkenal daripada Kus Plusnya sendiri. Jadi salah satunya yang membuat kami itu merasa terusik adalah ucapan-ucapan, memang mungkin bukan dari bandnya langsung ya, yang mengatakan bahwa wah anak-anaknya Kus Plus tuh tersinggung dan iri karena kalah terkenal. Ya saya ketawa, ya gimana ya. dari kami lahir udah terkenal. Kita dari lahir udah jadi anaknya seleb, ya. Tapi kita bukan seleb. Bukan, kami seniman. Jadi mungkin kalau ditanya kenapa sekarang, karena waktunya sudah sampai di ujung bahwa kami benar-benar muntap ya. Dan kami juga tidak semerta-merta langsung mengungkapkan bahwa ini mau memberikan maklumat. Tapi kami diskusi juga kepada the last man standing-nya Kus Plus, yaitu Yok Kuswoyo, situasinya seperti apa. Dan bukan berarti beliau tidak mendengar dan tidak mengetahui, tapi pada akhirnya beliau mengatakan bahwa ya sudah, saya mengerti sikap kalian, silahkan dilanjutkan, silahkan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu aja. Terima kasih. Berikutnya, monggo silakan penanya kedua. Monggo Mas. Putih. Mungkin buat keluarga besar dari Kus Plus. Mic-nya di rolling, mic-nya. Saya dipegang sendiri, Mbak. Nyanyi lagi mbaknya. Untuk dari nama Tikois sendiri, ada penegasan nggak dengan nama band tersebut? Apakah harus dirubah juga atau tidak? Karena menurut keterangan kemarin bahwa beliau belum mau mengubah nama tersebut. Kayak gitu. Terima kasih. Mungkin Mas Singgi yang harus menjawab. Terima kasih. Terkait hal tersebut, kami mengambil keputusan tidak berkomentar hari ini karena hari ini fokus kepada memberi penegasan bahwa hanya Tikus Band dengan formasi yang tadi ABCD yang tidak boleh membawakan lagu-lagu legendaris ciptaan Kus Plus, dan
band-band pelestari yang lain boleh membawakan lagu-lagu Gus Plus asalkan dengan unggah-ungguh yang baik dan sesuai hukum positif ya. Itu mungkin keterangan kita hari ini. Berikutnya, terakhir, monggo Mas yang pakai kacamata. Halo, aku Adi dari Detik. Mungkin pertanyaan untuk keluarga Gus Plus. Sebelumnya dari Tikus Band ini, apakah sudah ingin mengadakan pertemuan langsung setelah adanya video ini kepada keluarga Gus Plus? Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini, apakah benar-benar sudah menutup kemungkinan untuk berdamai supaya Tikus Band kembali bisa konser lagu-lagu tribut untuk Gus Plus? Terima kasih. Ini saya jawab ya. Sekalian saya balas pernyataan Mas Agusta di press conference kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak dari manajemen Tikus sudah pastinya menghubungi Mas Damon, Mas David, Mbak Sari, saya dan kakak saya. Oh enggak, saya nggak tahu, maaf Mbak. Tapi kita menutup diri untuk tidak berkomentar apa-apa. Tapi kalau Mas Agusta kemarin itu bercerita, saya sudah berbicara dengan Mas Diko yang tidak. WA bentuknya, bukan bicara. Telepon tidak saya angkat, bahkan ke istri tidak saya angkat. Kenapa? Saya takut salah ngomong, nanti direkam. Jadi secara pribadi permohonan maaf beliau saya maafkan, tapi saya bilang mohon maaf juga karena ini sudah melalui keputusan keluarga besar, khususnya Pak Muri dan Gus Plus. Kita lanjut. Kemarin juga Mas Agusta setelah 13 jam pernyataan pertama keluar dari keluarga Muri, mereka langsung akan membuat press conference, Mas. Press conference. Tapi Mas, besok kita bikin press conference. Alangkah baiknya Mas Diko datang dan kuasa hukum saya Mas Randy Putra Aditya datang untuk ke sana. Oke, kirimin undangannya, nanti kita ke sana. Tapi di WhatsApp lagi beliau pun bingung redaksinya apa. Padahal dengan jelas tuntutan dari kita adalah klarifikasi video tersebut. Itu yang pertama Mas ya, klarifikasi video tersebut karena terlalu menyinggung harga diri keluarga. Dan situ mengamini satu, klarifikasi. Dua, dengan tegas ke depan Tikus tidak pernah memakai lagi lagunya Pak Muri. Tiba-tiba oke Mas, selanjutnya next langsung ke kuasa hukum saya berhubungan dengan Mas Randy. Tiba-tiba Mas Randy lapor nih orang gimana ya, kok malah diundang urusan LMK ini HKI dan lain-lain, kok kita malah diseret ke sana. Bukan itu, jadi kita tidak akan pernah hadir. Itu sih dari saya. Ya, tambahin Mas. Sorry, saya tambahin sedikit. Pihak Tikus mengundang keluarga besar Gus Plus untuk hadir. Ini kebalik nggak menurut teman-teman pers? Harusnya mereka yang datang ke kita tanpa harus kita undang. Logikanya seperti itu. Jadi ya sudah pasti itu akan kita biarkan undangan itu. Ya, paham ya maksudnya ya. Bukan kita sombong, tapi secara tatanan ya memang harusnya mereka yang datang ke kita, bukan mereka bersusah payah atau mati-matian berusaha mengundang kita untuk datang ke tempat yang mereka maksud atau apapun itu ya. Itu. Terus satu lagi tadi pertanyaannya apa ya? Apakah larangan ini sudah final? Nggak mungkin bisa dibuka kembali. Oh iya. Udah ketok palu kan semuanya? Ya. Oke, kita pegang tangannya. Ketok palu, ini Mas buktinya. Ketok palu. Saya tambahin gini sebenarnya, keputusan ini udah bulat ya kan. Nah, kenapa baru bulat sekarang ya kan? Nah, karena yang sebelumnya itu kita dengan sibuknya urusan masing-masing juga tidak ada konfirmasi dari yang di sebelah sana band itu. Terus ya seperti kata Mas David tadi ya kan, bukannya kita sok-sokan sih, emang kita juga terlahir udah dari keluarga legend ya kan, jadi gimana dong ya kan. Terus jadi harus ngerti porsinya, letaknya di mana gitu kan. Ini Om Yok masih ada loh. Oke, understand? Om Yok masih ada.
Kalau kita mah udah cuma anak-anaknya yang mewarisi warisnya. Saat itu juga almarhum Om Yon masih ada, almarhum Om Muri masih ada. Nah kalau bapak saya udah dari tahun 87 kalau belum tahu meninggalnya, oke? Jadi saya yang selama ini bisa vokal menyuarakan karena saya mewakili keluarga saya sendiri. Nah kalau keputusan ini sudah bulat, memang sudah bulat dengan bukti tadi yang dihubungin sama drummernya band itu adalah saya dan Rico. Dan kemana aja Cong kemarin ini udah bulat, udah jadi tidak berlaku buat band, hanya kepada band tersebut. Yang lain-lainnya ya selama tadi seperti yang Mbak Sari, Mas David dan Mas Riko ngomong, selama asik ya kan, ya boleh rock and roll kayak saya tapi yang penting sopan ya kan, ada unggah-ungguhnya ya, karena jangan lupa satu gitu, Om Yoknya masih ada. Oke, brother and sister, Om Yoknya masih ada. Assalamualaikum. Om Riko, perihal dari band Tikus yang mengkonfirmasi untuk mengundang kita dalam acaranya yang dibikin sama Tikus itu, jadi waktu itu juga dari pihak Tikus menghubungi saya, tapi undangannya itu menurut saya itu substansinya beda. Jadi undangannya itu perihal hak cipta, seminar hak cipta atau mungkin pembelajaran hak cipta lah. Jadi mungkin yang pertama itu di luar substansi. Kedua juga waktu itu saya berhalangan nggak bisa hadir, juga yang disebutin sama Mas Aguta, saya juga ada anak sakit kan. Tapi di luar itu sebenarnya yang permasalahan ini yang lebih ke adab ya, moral. Jadi siapapun boleh membawakan lagu tersebut, tapi kalau misalkan kita tidak beretika atau bermoral, harusnya dia bisa melindungi marwah martabat yang dikaguminya, bukan intinya mengikuti giringan opini yang ke arah negatif seperti itu gitu. Jadi yang kita harapkan dari Tikus adalah klarifikasi permintaan maaf dari video tersebut. Terus yang kedua, kemarin dari press conference dia sudah mengungkapkan ya bahwa mereka band Tikus sudah tidak membawakan lagu lagi dari Kus Plus. Itu kita hargai sikap seperti itu. Untuk permasalahan lain-lain itu nggak ada kaitannya, apalagi ini masalah yang ramai di medsos, masalah royalti lah apa, bukan itu. Kita lebih ke moral aja, menghargai, hidup itu harus saling toleransi dan menghargai ya gitu. Jadi itu aja, cukup aja. Ada tambahan? Oke, sore teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit saja. Pada intinya begini, sehubungan dengan video konferensi dari band Tikus band kemarin, kan mereka melakukan permohonan maaf. Oke, tanggapan keluarga tadi sudah teman-teman dengar sendiri. Yang kedua, yang terpenting adalah mereka sanggup berjanji untuk tidak membawakan lagu-lagu Kus Plus itu lagi. Nah, untuk itu mari jadikan itu sebagai momentum bersama, ya kan, kesepakatan bahwa dari pihak Kus Plus sendiri melakukan pelarangan, mereka menerima lah. Jadi pertemuan di sore ini poin utamanya juga di situ. Oke, terima kasih. Sebelum acara ditutup sama Mas Tommy, saya cuman sedikit aja sih sebenarnya. Saya mewakili anak-anak Kus Plus menyampaikan semoga almarhum papa-papa kami damai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Papa Yok Kuswoyo tetap sehat dan dapat menikmati hari-hari tuanya tanpa memendam kekecewaan
yang sangat tidak pantas beliau rasakan cuman karena perselisihan yang dibesar-besarkan oleh para penggemar yang bertikai antara band pelestarinya sendiri, sehingga kami anak-anaknya dan waris dari Kus Plus akhirnya terseret-seret. Jadi saya harapkan, saya himbau kepada semua pelestari yang ada di Nusantara, bahkan yang ada di dunia, karena saya tahu di New York ada, di LA ada, dan juga di Belanda juga ada. Silahkan kalian menikmati lagu-lagu Kus Plus, bahkan mau di model-modelin seperti apa silahkan. Kalau kalian punya fanbase sendiri silahkan, kami tidak akan pernah merecoki. Tapi jangan bawa-bawa keluarga kami untuk dibanding-bandingkan bahwa kalian lebih hebat dari ayah-ayah kami. Itu saja. Terima kasih. Saya tambahin sedikit ya. Jadi apa yang kami lakukan ini bukan semata-mata ego kami yang di generasi ini, tapi kami lebih berpikir jauh lagi karena kami punya anak keturunan juga, dan mungkin nanti akan ada cucu-cucu kami juga. Nah, kami tidak ingin mereka mengalami hal yang sama seperti kami karena urusan-urusan yang rumit ya, dari masa lalu atau apapun itu yang dimunculkan oleh para penggemar senior-senior kami. Itu tujuannya. Jadi bukan semata-mata karena ini ego kami atau karena kami tidak suka dengan si A, si B, bukan itu ya. Jadi nggak ada tuh iri dengki, kecemburuan, masalah uang, bullshit semua itu. Omong kosong kalau ada yang ngomong kayak gitu ya. Jadi kita nih hanya memikirkan, bukan hanya memikirkan, kita memikirkan keberlangsungannya, kelanjutannya, karena kita punya anak dan kita akan nanti pun kita akan punya cucu. Yes, betul. Jadi kita melindungi semuanya, bukan hanya melindungi di generasi kita. Kan ada yang bilang katanya, oh generasi anak-anaknya Kus Plus, anak-anaknya Kus Plus, ya, mereka itu lupa bahwa anak-anaknya Kus Plus juga punya anak lagi. Nanti mereka pun juga akan menikah, punya anak juga terus itu, ya. Tolong dipahami. Jangan pikirannya selalu uang. Semua butuh uang, tapi urusan seperti ini jangan diukur dengan uang. Terima kasih. Oke, gue dulu sampai dulu ya. Ya, saya cuma dikit aja nih ya. Segalanya butuh uang ya kan, tapi uang bukan segalanya. Kayaknya gitu udah cukup. Asik komentarnya. Perlu digarisbawahi ya, bahwa kita memang anak-anak Kus Plus dan pendaringannya bukan hanya di musik, gitu loh. Ya, Mas Damon bermain musik, Mas Damon, David, apa semua, cuma memang patut diketahui bahwa kita mengambil keputusan ini mutlak kita sebagai ahli waris keluarga masing-masing. Jadi aku sudah dialog fit, kalau masing-masing ke depan gue berbeda keputusannya dengan lo, pahamin ya, siap, dan itu sudah menjadi komitmen. Kalau tiba-tiba keluarga Muri enggak, si A, B, C tidak, karena gini, si A, B, C misalnya gini, tidak menyakiti keluarga gue, hati gue ini, bahkan Mas Randy itu tolong diadukan. Sekarang kan udah ada undang-undang ITE, itu tolong diadukan, tolong di Kapolda Metro Jaya ini. Jadi udah masing-masing hak waris dan itu mutlak hak waris masing-masing sih, itu aja ya Mas. Monggo lanjut. Berarti dengan sudah lengkapnya kita mendengar rasa hati dari masing-masing keluarga besar Kus Plus, saya rasa kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, di press release ada narahubung yang bisa dihubungi, monggo dihubungi. Dan untuk itu juga boleh saya tutup sekarang. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih buat kedatangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu Pak.